Ada momen hening yang datang tanpa aba-aba, di tengah hiruk-pikuk rutinitas, di sela pencapaian yang katanya membanggakan, atau saat semuanya tampak baik-baik saja. Momen ketika hati berbisik lirih, ada yang salah, tapi aku tak tahu apa. Perasaan itu bukan kelemahan, itu adalah panggilan. Tanda bahwa jiwa kita sedang mencoba berbicara setelah terlalu lama dibungkam oleh tuntutan luar. Kita terbangun setiap pagi, menjalani hari sesuai jadwal yang kita tak pernah benar-benar pilih. Kita bekerja keras, mengejar validasi, dan menumpuk pencapaian, tapi kenapa tetap merasa kosong? Kenapa ada keluhan yang muncul tanpa sebab yang jelas? Kenapa gairah hidup terasa menguap padahal kita punya semua yang dibutuhkan? Jawabannya bisa jadi sederhana tapi mencengangkan, karena kita sedang hidup dalam hidup orang lain. Kita mengenakan peran yang tak pernah kita tulis. Kita mengikuti naskah yang ditulis oleh harapan orang tua, tekanan sosial, atau bayangan kesuksesan yang tak pernah kita definisikan sendiri. Hidup seperti ini membuat kita menjadi penumpang, bukan pengemudi. Kita terus berjalan, tapi tidak kemana-mana. Ada rasa asing dalam diri sendiri, seolah-olah tubuh ini bergerak, tapi jiwa kita tertinggal di suatu tempat yang tak terjamah. Kesadaran ini bisa menyakitkan, tapi juga menyelamatkan. Ia adalah awal dari kebangkitan, dari hidup yang seolah menjadi hidup yang seutuhnya. Kita tak perlu marah pada masa lalu, atau merasa bersalah karena tertidur begitu lama. Yang perlu kita lakukan adalah bangun. Karena hanya ketika kita sadar bahwa kita hidup dalam cerita orang lain, kita bisa mulai menulis cerita kita sendiri. Apakah hari ini kita hidup untuk diri kita, atau untuk mereka? Kita sering memperlakukan hidup seperti janji yang tak akan pernah dicabut. Kita berkata, nanti saja, seolah waktu adalah kekasih setia yang tak akan pernah pergi. Tapi hidup tidak pernah menjanjikan esok. Ia hanya memberikan satu hal dengan pasti, sekarang. Banyak dari kita menunda keberanian dengan dalih kesiapan. Kita menyimpan impian untuk waktu yang lebih sempurna, yang entah kapan datangnya. Kita berpura-pura punya waktu tak terbatas, padahal detik terus berjalan, tanpa peduli apakah kita benar-benar hidup atau hanya sekadar bertahan. Bayangkan suatu hari nanti, saat usia telah menua dan tubuh tak lagi sekuat dulu, kita duduk dalam keheningan dan menatap kembali jejak yang kita tinggalkan. Apakah kita akan tersenyum penuh syukur atau menunduk karena penyesalan? Sebab penyesalan yang paling menyakitkan bukanlah karena salah langkah, tapi karena tak pernah berani melangkah sama sekali. Hidup bukan menunggu saat yang tepat, hidup adalah menciptakan makna dari saat ini. Ketika kita sadar bahwa tidak ada esok yang bisa dijamin, maka keberanian pun lahir. Keberanian untuk mencinta tanpa syarat, untuk memulai walau takut, untuk memaafkan meski sakit. Untuk menjalani hidup dengan seluruh keberadaan kita, bukan hanya setengah hati. Momen ini, detik ini, adalah panggung satu-satunya yang kita punya. Segala hal indah yang bisa kita rasakan, ciptakan, dan bagikan, hanya bisa lahir dari keberanian untuk hadir sekarang. Jadi, jika hari ini terasa berat, jangan lari. Jika hatimu ingin bicara, dengarkan. Karena hidup bukan tentang nanti, hidup adalah tentang memilih untuk benar-benar hadir, di sini dan saat ini. Ada jebakan halus yang sering luput kita sadari, jebakan yang bernama cukup baik. Ia tak tampak seperti ancaman, ia terdengar aman, nyaman, bahkan masuk akal. Tapi dalam diam, ia mencuri potensi, membunuh semangat, dan meninabobokan jiwa kita agar tak pernah terbang lebih tinggi. Kita tumbuh dalam budaya yang sering memuji kestabilan dan mencurigai ambisi. Kita diajari untuk puas lebih dulu, bahkan sebelum kita tahu seberapa besar kapasitas sejati yang kita miliki. Akibatnya, banyak orang berhenti melangkah ketika mereka belum benar-benar memulai. Padahal, jauh di dalam diri, ada percikan yang tak bisa dipadamkan, hasrat untuk melampaui. Untuk hidup dengan gairah bukan sekadar rutinitas, untuk bangun setiap pagi dengan alasan yang menggetarkan dada, bukan hanya alarm dan kewajiban.
Tapi, agar percikan itu menjadi api, kita harus berani berkata, "Aku tidak ingin hidup yang biasa-biasa saja." Kita harus menolak semua alasan yang melemahkan, usia, keadaan, latar belakang, atau ketakutan, dan menggantinya dengan satu alasan yang lebih kuat dari semua rintangan: aku bisa. Bukan karena kita yakin akan selalu berhasil, tapi karena kita tahu hidup ini terlalu singkat untuk dijalani setengah-setengah. Karena jauh lebih menyesal menjadi seseorang yang tak pernah mencoba, daripada mereka yang jatuh tapi bangkit kembali. Jalan keluar dari mediokritas bukan soal menjadi luar biasa di mata orang lain. Ini tentang menjadi luar biasa di mata diri sendiri, karena kita tahu kita telah memberikan seluruh jiwa kita dalam hidup ini, bukan bertahan, tapi benar-benar hidup. Jangan puas dengan cukup, karena kamu diciptakan untuk lebih dari itu. Ada perasaan rindu yang tak bisa dijelaskan, bukan pada seseorang, bukan pada tempat, tapi pada diri sendiri yang lebih dalam. Kita mencarinya kemana-mana, lewat pekerjaan, relasi, validasi. Tapi semakin dicari di luar, semakin kita merasa kosong. Hingga akhirnya kita sadar, tujuan sejati bukan untuk ditemukan di luar sana, tapi untuk diingat kembali dari dalam sini. Karena sebenarnya, kita sudah tahu, jiwa kita membawa pesan sejak awal, hanya saja suara itu tertutup oleh kebisingan dunia. Saat kita berani berhenti sejenak dan mendengarkan dalam diam, kita mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah panggilan yang tidak terdengar tapi terasa. Tujuan hidup bukanlah gelar, status, atau pencapaian yang bisa dipamerkan. Ia adalah rasa pulang. Ketika kita menjalaninya, dunia luar tak lagi menggoda. Perbandingan menjadi tak relevan, karena kita tahu, kita sedang berjalan di jalur kita sendiri. Dan disinilah kita mulai bertumbuh, bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Kita mulai menjadi versi terbaik diri kita, bukan untuk mengesankan, tapi untuk mengekspresikan. Bukan karena dunia meminta, tapi karena jiwa mendambakan. Misi hidup bukan beban yang harus diemban, melainkan anugerah yang ingin diwujudkan. Ia bukan target yang menuntut pencapaian cepat, tapi taman yang perlu dirawat dengan ketulusan, kesabaran, dan kejujuran. Saat hidup kita selaras dengan panggilan jiwa, segalanya berubah. Bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena hati menjadi tenang. Kita tak lagi berlari mengejar bayangan, karena kita sudah menemukan cahaya dari dalam. Dan dalam terang itulah, kita menghidupkan misi jiwa kita, bukan sebagai tugas, tapi sebagai bentuk cinta paling utuh. Sejak kecil, kita diajari untuk mendengarkan guru, orang tua, tokoh masyarakat, bahkan suara mayoritas. Tapi jarang sekali kita diajari untuk mendengarkan satu suara yang paling penting, suara dari dalam diri sendiri. Akibatnya, kita tumbuh dengan telinga yang tajam, tapi hati yang sunyi. Setiap orang punya pendapat, setiap orang merasa tahu apa yang terbaik. Mereka akan berkata mana jalan yang aman, mana yang masuk akal, mana yang pantas. Tapi mereka tak pernah berjalan dalam sepatu kita. Mereka tak pernah merasakan detak jantung kita ketika berhadapan dengan pilihan besar. Maka bagaimana mereka bisa tahu apa yang paling benar untuk kita? Kadang nasihat yang terdengar bijak justru menyesatkan jika tak selaras dengan isi hati. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena mereka melihat hidup dari kacamata mereka sendiri. Apa yang berhasil bagi mereka belum tentu cocok untuk perjalanan kita. Dan jika terus mengikuti suara luar, pelan-pelan kita kehilangan arah hingga akhirnya tak mengenali diri sendiri. Suara hati bukan yang paling keras, tapi yang paling jujur. Ia tak berteriak, tapi ia tak pernah bohong. Saat kita mulai belajar mendengarkannya, hidup terasa lebih utuh. Kita tak lagi hidup dengan rasa ragu, karena kita tahu bahwa pilihan kita adalah milik kita. Bukan hasil paksaan, bukan karena ingin menyenangkan siapapun. Keberanian sejati lahir saat kita menjadi pemilik keputusan dalam hidup sendiri. Kita mungkin salah, kita mungkin jatuh, tapi kita jatuh di jalan kita sendiri, dan itu jauh lebih mulia daripada sukses di jalan orang lain. Jalan pulang selalu ada, tapi hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani diam,
mendengar, dan percaya pada bisikan lembut dari dalam. Inilah aku, dan inilah hidup yang ingin kujalani. Zona nyaman terasa seperti rumah yang hangat. Di sana kita tahu apa yang akan terjadi, kita menghindari risiko, dan semuanya tampak terkendali. Tapi yang jarang disadari, zona nyaman seringkali adalah penjara halus yang kita huni dengan sukarela. Ia tidak mengurung dengan rantai, melainkan dengan kebiasaan, keraguan, dan rasa takut akan yang belum kita kenal. Ketakutan adalah penjaga paling setia dari zona ini. Ia berbisik lembut namun menakutkan. Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau kamu tidak cukup? Bagaimana kalau semua ini sia-sia? Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana kalau hidupmu yang sesungguhnya justru ada di luar sana? Semua impian besar tinggal di luar pagar zona nyaman. Mereka tidak tumbuh di tanah yang aman, tapi di lahan yang liar, penuh tantangan, kejutan, dan pertumbuhan. Untuk bisa meraihnya, kita harus rela merasa tidak nyaman. Kita harus berani menggigil di udara baru, gemetar di langkah pertama, dan tetap melangkah meski belum tahu kemana arah angin membawa. Pertumbuhan sejati tidak pernah terjadi dalam kenyamanan. Ia muncul dalam momen-momen ketika kita merasa takut, tapi tetap memilih bergerak. Ketika kita jatuh, tapi belajar. Ketika kita gagal, tapi tidak menyerah. Dan disitulah keajaiban bermula. Bukan saat semuanya terasa mudah, tapi saat kita menyadari bahwa kita lebih kuat dari yang kita kira. Bahwa dunia luar mungkin tak menjamin apa-apa, tapi keberanian dalam diri bisa membuka segala kemungkinan. Zona nyaman tidak pernah dirancang untuk jadi tempat tinggal, ia hanya halte, bukan tujuan. Maka jika hati sudah mulai gelisah, mungkin itu tanda bahwa jiwa kita rindu bertumbuh, dan pertumbuhan selalu dimulai dengan satu keputusan, melangkah meski takut. Ada titik dalam hidup di mana kita berhenti menyalahkan siapapun. Bukan karena semuanya sudah benar, tapi karena kita sadar. Terus menyalahkan hanya membuat kita tetap kecil. Masa lalu boleh saja kelam, keadaan boleh tidak adil. Tapi selama kita terus menunjuk keluar, kita menolak kekuatan terbesar yang sebenarnya sudah kita miliki, kendali atas hidup kita sendiri. Mengambil tanggung jawab bukan berarti memikul semua beban. Itu berarti mengakui bahwa apapun yang terjadi, respon kitalah yang menentukan arah selanjutnya. Dalam setiap peristiwa kita punya pilihan. Dalam setiap luka kita punya kekuatan untuk sembuh. Dan dalam setiap harapan kita punya hak untuk mewujudkan. Kita bukan korban, kita arsitek, bukan penerima pasif dari takdir, tapi pencipta aktif dari masa depan. Ketika kita sadar bahwa aku adalah penyebab dari arah hidupku, dunia mulai terbuka dengan cara yang berbeda. Kita tak lagi menunggu perubahan, kita menjadi perubahan itu sendiri. Tanggung jawab bukanlah rantai, tapi kunci. Ia membuka pintu menuju versi terbaik diri kita. Dengan imajinasi, kita membayangkan dunia yang kita inginkan. Dengan aksi, kita melangkah menuju ke sana. Dua hal ini, jika dijalani dengan kesadaran, menciptakan realitas yang tidak lagi dikendalikan oleh kebetulan, tapi oleh keberanian. Dan meski perjalanan ini tak selalu mudah, ada rasa damai yang muncul ketika kita tahu, hidup ini milik kita sepenuhnya. Bahwa setiap luka, tawa, jatuh, bangkit, semua adalah bagian dari lukisan besar yang kita lukis sendiri. Bukan untuk kesempurnaan, tapi untuk keutuhan. Hidup menjadi lebih bermakna saat kita berhenti bersembunyi di balik alasan, dan mulai berkata, apapun yang terjadi, aku bertanggung jawab. Di sanalah kekuatan sejati lahir. Dalam hidup, seringkali kita memegang terlalu banyak, hubungan yang tak lagi sehat, pekerjaan yang hanya memberi rasa aman semu, kebiasaan yang menguras energi, bahkan impian lama yang sudah tak lagi sejalan dengan hati. Kita terus berkata iya karena takut kehilangan, padahal setiap iya yang tidak tulus adalah pengkhianatan kecil terhadap diri sendiri.
Yang jarang kita sadari, melepaskan bukanlah tentang kekalahan, ia adalah tentang kebebasan. Ia bukan tentang membuang, tapi tentang memilih kembali. Melepaskan bukan berarti kita tidak peduli, tapi justru karena kita cukup peduli untuk tidak terus bertahan di tempat yang tak lagi tumbuh. Ketika kita berani berkata tidak pada yang tidak lagi selaras, kita membuka ruang untuk sesuatu yang lebih tinggi, lebih jujur, lebih bermakna. Inspirasi, cinta, kedamaian, semuanya butuh ruang untuk masuk. Tapi ruang itu tak akan pernah ada jika kita masih sibuk menggenggam yang seharusnya sudah dilepaskan. Pembersihan bukan hanya untuk rumah, tapi juga untuk jiwa. Kadang, yang kita butuhkan bukan tambahan, tapi pengurangan. Bukan penambal luka, tapi keberanian untuk menyembuhkan. Kita tidak bisa terinspirasi jika pikiran dan hati kita penuh sesak oleh beban yang tak lagi memberi cahaya. Melepaskan bukan kehilangan, ia adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan, bahwa apapun yang pergi memang sudah selesai, dan apapun yang datang pasti tepat waktu. Di dalam ruang yang bersih dan lapang, ide-ide baru muncul, cinta sejati mendekat, dan semangat yang sempat padam bisa menyala kembali. Jadi, saat hidup terasa berat, mungkin bukan karena kita kurang, tapi karena kita terlalu penuh. Saatnya berhenti menggenggam dan mulai membuka tangan, karena inspirasi hanya bisa masuk saat hati kita bersedia memberi tempat. Di dunia yang riuh dengan pencitraan dan sorak-sorai digital, menemukan keaslian diri menjadi sebuah revolusi diam-diam. Kita hidup dalam budaya topeng, selalu ada versi yang ditampilkan, disesuaikan, dipoles agar diterima. Tapi di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang tak bisa dihindari. Siapa aku saat tak ada yang melihat? Keaslian bukan soal menjadi unik, tapi menjadi jujur. Ia tidak menuntut panggung atau tepuk tangan. Ia tumbuh dalam keheningan, dalam kesediaan untuk melihat diri sendiri tanpa filter. Menjadi diri sendiri sepenuhnya bukan tugas yang mudah. Ia menuntut keberanian untuk tampil tanpa perisai, untuk berdiri dalam kerapuhan, dan tetap berkata, inilah aku. Dan justru di sana, spiritualitas sejati dimulai. Ketika kita tidak lagi hidup demi validasi, tapi demi kebenaran. Ketika pilihan kita tidak lagi digerakkan oleh ekspektasi orang lain, tapi oleh panggilan hati yang paling murni. Menjadi otentik bukan sekadar soal keunikan, tapi soal keberanian untuk tidak menjadi salinan siapapun. Semesta tidak merespons kepalsuan, ia hanya bergetar selaras dengan kejujuran. Energi yang paling kuat adalah energi yang keluar dari diri yang apa adanya. Saat kita mulai hidup dari tempat itu, dari pusat diri kita yang paling jujur, segala sesuatu mulai berubah. Hubungan menjadi lebih dalam, karya menjadi lebih bermakna, hidup terasa lebih ringan. Menghidupi keaslian adalah pernyataan, aku memilih hidup yang selaras dengan siapa aku sebenarnya, bukan siapa yang dunia ingin aku jadi. Dan dari tempat itulah, semua keajaiban sejati bermula. Karena semesta selalu mendukung mereka yang berani hidup dalam kebenaran dirinya sendiri. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa telah melakukan segalanya dengan benar, namun hasilnya belum juga datang. Di tengah upaya dan doa muncul keraguan, mengapa belum juga terjadi? Tapi di balik layar realitas, ada sesuatu yang jauh lebih bijak sedang bekerja, yaitu waktu ilahi. Waktu semesta tidak pernah terburu-buru, juga tidak pernah terlambat. Ia bekerja dengan akurasi sempurna, bukan untuk menghukum, tapi untuk menyelaraskan. Karena terkadang, apa yang kita inginkan belum datang bukan karena kita tidak layak, tetapi karena kita sedang disiapkan. Kita sedang dibentuk agar ketika momen itu tiba, kita benar-benar siap menerimanya, tanpa kehilangan jati diri. Di dalam penantian itu, niat memegang peranan besar. Niat bukan sekadar keinginan, tapi getaran terdalam dari jiwa. Ketika niat selaras dengan keaslian, semesta mulai bergerak. Bukan lewat keajaiban instan, tapi lewat sinkronisitas kecil, petunjuk-petunjuk halus, dan pertemuan yang terasa kebetulan, namun sebenarnya dirancang dengan penuh presisi. Mereka yang percaya pada proses,
bukan hanya hasil, akan menemukan kedamaian yang tak tergoyahkan. Karena mereka tahu, apapun yang datang atau belum datang selalu punya makna. Dan selama kita melangkah dengan niat yang jernih, tidak ada langkah yang sia-sia. Percaya pada waktu ilahi adalah bentuk tertinggi dari penyerahan. Ia bukan pasrah, tapi kepercayaan yang aktif. Kita tetap berjalan, tetap bertindak, tapi tidak memaksa. Kita meletakkan hasil di tangan semesta dengan hati yang terbuka dan keyakinan yang bulat. Sebab pada akhirnya, apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan melewatimu. Dan yang bukan untukmu, sekuat apapun digenggam, akan tetap pergi. Maka berniatlah dengan jujur, bertindaklah dengan setia, dan percayalah, waktumu akan tiba. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.